Baik, saya akan memulai presentasi dengan membaca Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati kepada Bapak Woni Ahmad, dosen pengajar pada mata kuliah dasar manajemen, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami selaku kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis organisasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Kumala Zahra selaku moderator pada kelompok 11 yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 11. Pertama-tama, saya memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu yang terdiri dari Inayatul Maula, Anissa Oktaviana Putri, Siti Kumala Zahra, selaku saya sendiri, Almalia Pramena, Gina Jauda, dan Fitri Saskia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasinya. Pada pemateri pertama, yaitu Inayatul Maula, kepada Inayatul Maula dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu tentang struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan bagaimana tugas-tugas dialokasikan, siapa melapor kepada siapa, serta mekanisme-mekanisme koordinasi formal dan pola-pola interaksi yang menyertainya. Menurut Robbins pada tahun 1990. Menurut Hasibuan, struktur organisasi yakni suatu yang menggambarkan tipe organisasi, departemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Dapat diartikan di sini bahwa struktur organisasi menjelaskan pengaturan berbagai elemen organisasi agar berada pada tempat dan fungsinya masing-masing sehingga lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua ada struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan kemampuan, keterampilan dan skill yang sama untuk melakukan tugas-tugas yang sama. Artinya, pemimpin tidak mempunyai bawahan secara jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang dalam memberikan perintah kepada setiap bawahan sepanjang masih ada hubungan terhadap fungsinya. Nah, pada PT Panca Agroniaga Lestari ini menggunakan struktur organisasi fungsional karena suatu bentuk departementalisasi yang di dalamnya setiap orang terlibat dalam satu aktivitas fungsional seperti pemasaran atau keuangan yang dikelompokkan menjadi satu unit. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Anissa Oktaviana. Kepada Anissa Oktaviana dipersilakan. Yang selanjutnya ada desain organisasi, yaitu suatu pola hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Desain organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang karena struktur merupakan penetapan dan penghubungan antar posisi para anggota organisasi. Maka mereka harus dapat mempertanggungjawabkan wewenangnya tersebut. Pada umumnya orang akan menganggap bahwa struktur sama dengan desain organisasi. Sesungguhnya desain organisasi merupakan proses perkembangan, hubungan, dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi struktur merupakan hasil dari proses desain organisasi. Nah, pada PT Panca Agroniaga Lestari merancang desain organisasi dengan pendekatan lingkungan karena konsep pendekatan lingkungan merupakan pembagian sistem kerja secara spesialisasi yang mementingkan tingkat produksi dengan efisiensi yang tinggi, namun dapat dijalankan juga dan dapat dilaksanakan secara adaptasi dengan perkembangan lingkungan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Gina Jauda. Kepada Gina Jauda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanistik dan organik. Model organisasi mekanistik yaitu model yang menegaskan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Tokoh yang mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan model mekanistik yaitu Henry Fayol. Yang pertama yaitu prinsip spesialisasi, kedua prinsip kesatuan arah, ketiga prinsip pemenang dan tanggung jawab, dan keempat prinsip rantai berjenjang. Di mana yang pertama prinsip spesialisasi ini Henry Fayol menetapkan prinsip
spesialisasi untuk memanfaatkan individu dan kelompok individu. Yang kedua yaitu prinsip kesatuan arah, di mana prinsip ini menjelaskan pekerjaan harus dikelompokkan menurut bidang spesialisasi. Rekayasa harus dikelompokkan dengan rekayasa, begitu juga dengan akuntan. Yang ketiga yaitu prinsip wewenang dan tanggung jawab. Henry Fayol percaya bahwa seorang manajer sebaiknya diberikan wewenang yang cukup guna menjalankan tanggung jawab tugasnya. Karena tanggung jawab manajer puncak dilihat sangat penting bagi masa depan organisasi dibanding manajemen yang lebih rendah. Yang terakhir yaitu prinsip rantai berjenjang. Rantai berjenjang adalah rute semua komunikasi dari atas sampai bawah dan sebaliknya dalam organisasi. Semua komunikasi dari tingkat terendah harus melewati masing-masing atasan dalam suatu lintas komando. Nah, di sini PT Panca Agro Niaga Lestari karena menerapkan pendekatan lingkungan di mana ada sistem mekanistik, yaitu kegiatan organisasi dibagi-bagi menjadi tugas terpisah dan spesialisasi, dan juga sistem organik, individu lebih banyak bekerja dalam kelompok daripada sendiri. Dan PT Panca Agro Niaga Lestari ini menerapkan spesialisasi atau prinsip spesialisasi untuk memanfaatkan individu dan kelompok individu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu ada Almalia Pramena. Kepada Almalia Pramena dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pembagian tugasnya. Ada contoh bentuk struktur organisasi fungsional. Yang pertama itu ada direktur. Direktur itu memiliki jabatan paling tinggi dalam sebuah perusahaan atau bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Nah, tugas dari direktur yaitu menyusun strategi bisnis, melakukan evaluasi terhadap perusahaan, dan mengawasi situasi bisnis. Lalu, di bawahnya ini ada manajer-manajer. Yang pertama ada manajer SDM. Manajer SDM yaitu mengkoordinasikan, mengarahkan segala administrasi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan SDM di perusahaan. Tugasnya yaitu menghubungkan antara orang-orang yang bertindak dalam manajerial perusahaan dengan karyawan lain dan kebutuhan karyawan harus terpenuhi. Nah, tugasnya yaitu merekrut karyawan, terus seleksi karyawan, mewawancara karyawan, dan menempatkan karyawan di departemennya. Lalu ada manajer keuangan. Manajer keuangan yaitu jabatan penting di perusahaan karena ia tahu keuangan perusahaan dan pembuat keputusan terbaik terhadap keuangan perusahaan. Nah, tugasnya yaitu perencanaan umum keuangan perusahaan, menginvestasikan dan mengambil keputusan pembiayaan perusahaan, lalu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan. Lalu selanjutnya ada manajer produksi. Nah, manajer produksi yaitu mengkoordinasi, mengkontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi dengan baik. Tugasnya yaitu membuat jadwal produksi, menerapkan dan mengendalikan proses produksi, lalu menentukan SDM yang dibutuhkan dan membuat perkiraan biaya. Lalu selanjutnya ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran yaitu mengatur semua strategi pemasaran perusahaan agar produk terpasarkan dengan baik. Nah, di sini tugasnya yaitu ada mengembangkan strategi pemasaran, bekerja sama dengan manajer iklan dan manajer promosi, lalu mengembangkan strategi harga agar produk dapat laku di pasaran. Lalu selanjutnya ada manajer purchasing, yaitu bertanggung jawab terhadap pembelian mesin, pembelian alat-alat, produksi, pembelian suku cadang mesin, lalu pembelian bahan baku jadi yang mentah dan bahan baku yang sudah jadi. Tugasnya yaitu mengelola kebijakan pembelian, lalu memilih supplier untuk pembelian alat-alat, lalu melakukan negosiasi harga, mengurus anggaran pembelian, dan menyetujui kontrak. Selanjutnya ada departemenalisasi. Departemenalisasi ini dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama dan berupa proses produk dan pelanggan. Lalu ada pembagian kerja. Pembagian kerja ini yaitu
pemerincian tugas agar individu dalam organisasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan sekumpulan kegiatan. Nah, ada contoh-contoh dari departementalisasi pada PT Panca Agro Niaga Lestari, yaitu ada Departemen Produksi, ada Departemen Pemasaran, dan Departemen Penjualan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Saskia. Kepada Fitri Saskia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada hierarki atau tingkatan manajemen. Hierarki atau tingkatan manajemen merupakan perencanaan dalam perusahaan atau beberapa organisasi bisnis yang perlu mencari laba dalam merancang strategi dan sebuah alat yang bisa mempermudah untuk memahami masalah rumit. Hal ini bisa dibedakan menjadi beberapa aspek yang saling berhubungan, sehingga bisa tersusun menjadi sebuah aspek dalam bentuk hierarki yang berurutan. Penyusunan suatu hierarki ini akan berhubungan dengan penilaian terhadap aspek mana yang bisa diambil. Proses ini juga akan menentukan suatu keputusan, sehingga membutuhkan proses pengelompokan dalam suatu hierarki yang sifatnya homogen. Hal ini juga membuat semua elemennya saling berkaitan, karena tersusun dengan baik dari bawah sampai puncak utama yang menjadi sasaran. Sasaran pada hierarki ini menjadi salah satu goal penting. Fungsi dari hierarki ini berkaitan dengan strategi yang dilengkapi oleh beberapa aspek dasar. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini merupakan hal dasar yang dipikirkan sebelum mengerjakan sesuatu. Hal ini merupakan hal dasar untuk mencapai suatu tujuan dalam hierarki manajemen. Yang kedua ada perorganisasian. Perorganisasian ini merupakan fungsi yang memiliki tujuan untuk membagikan suatu ide besar menjadi hal yang sederhana. Hal ini tentunya akan mempermudah pelaku untuk mengevaluasi serta mengawasi orang yang bisa dilibatkan. Selanjutnya ada pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi hierarki manajemen yang bisa dilakukan untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai target. Fungsi ini juga bisa berfungsi untuk menggerakkan sumber daya manusia supaya bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya. Yang terakhir ada pengevaluasian. Pengevaluasian merupakan sistem untuk mengawasi dalam melakukan evaluasi supaya setiap kinerja orang mampu dikendalikan. Hal ini juga akan berkaitan dengan berfungsi atau tidaknya perusahaan sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi merupakan usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi. Hal ini tentunya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya organisasi, akan terdapat keselarasan antara aktivitas maupun unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang terdiri dari dua. Yang pertama ada koordinasi berdasarkan ruang lingkup. Yang terdiri dari yang pertama koordinasi internal, yaitu mengintegrasikan tujuan dan kegiatan pada unit kerja atau departemen. Yang kedua, koordinasi eksternal. Koordinasi antara organisasi dan eksternal seperti pemerintah, komunitas, pelanggan, investor, pemasok, pesaing, lembaga penelitian, dan masyarakat setempat. Yang kedua ada koordinasi berdasarkan aliran. Yang pertama ada koordinasi vertikal, koordinasi antara berbagai tindakan, kegiatan pengarahan, dan penyatuan instruksi dari atasan ke bawahannya. Yang kedua ada koordinasi horizontal, koordinasi antara berbagai departemen atau unit kerja. Selanjutnya ada diferensiasi. Diferensiasi merujuk pada tingkat kompleksitas yang ada di sebuah organisasi. Diferensiasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada diferensiasi horizontal, yang mana berkembangnya beragam unit dalam organisasi berdasarkan orientasi pekerjaan, sifat-sifat tugas di dalamnya, serta latar pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Yang kedua ada diferensiasi vertikal, yang mana gambaran dari lapisan-lapisan hierarki dalam organisasi. Meningkatnya diferensiasi vertikal menambah beban dalam hal kontrol dan koordinasi. Yang ketiga diferensiasi spasial, yang mana menggambarkan sejauh mana fasilitas dan personel organisasi tersebar secara geografis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi kelompok 11. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.